Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Di sini berjumpa dengan kami di Berkah Edukasi, channel Berkah Edukasi. Ya, kami di sini akan mencoba sharing ya terkait bagaimana tips agar anak betah di pesantren. Di sini ada 5 tips agar anak betah di pesantren. Yang pertama adalah membangun mental dan kepercayaan diri pada anak. Nah, membangun mental dan kepercayaan diri anak ini sangat penting ya, agar anak-anak kita pada saat mau dipesantrenkan, anak kita merasa betah. Nah, mental dan kepercayaan diri untuk dibangun kepada diri anak. Nah, siapa yang untuk membangun ini? Ya, orang tua harus berperan aktif agar anak-anak kita itu tidak kaget pada saat masuk kepada dunia pesantren. Karena pesantren dengan kegiatan di rumah sangatlah berbeda. Maka kita sebagai orang tua maka harus perlu dibekali kepada anak kita itu mental dan kepercayaan diri kepada anak-anak kita ya. Kedua, menanamkan nilai kedisiplinan, mandiri dan tanggung jawab ya. Menanamkan nilai kedisiplinan tentu ini berkaitan dengan aturan yang ada di pondok pesantren. Ya, kemungkinan aturan yang di rumah dengan aturan pesantren ini sangatlah berbeda. Maka orang tua harus membekali nilai-nilai kedisiplinan tentunya ya. Aturan-aturan yang ada di pesantren itu harus bisa diikuti. Bagaimana pada waktu bangun pagi sampai tidur, sampai makan, sampai istirahat dan lain sebagainya. Maka kedisiplinan ini harus penting ya, harus tertanam pada diri anak sehingga anak tidak terbebani oleh kedisiplinan atau aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Kemudian selain kedisiplinan juga harus menanamkan nilai mandiri ya. Nilai kemandirian tentu di pondok pesantren itu kehidupannya adalah kehidupan kemandirian, kehidupan mandiri, berbeda dengan pada waktu di rumah ya. Segala sesuatu itu harus dipenuhi oleh orang tua. Mau makan, mau tidur, mau bermain, mau olahraga itu terpantau oleh orang tua. Waktunya itu lebih mandiri dibandingkan di rumah. Maka orang tua harus bisa memberikan pembekalan sebelum anak-anak masuk kepada dunia pesantren ya, sehingga anak-anak tidak kaget pada saat masuk ke pesantren ya. Kemudian selain mandiri juga ada tanggung jawab. Nah, kita harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, kepada diri anak. Apa ada hal-hal yang harus bisa diperhatikan, maka orang tua harus berperan aktif juga untuk membangun dan menanamkan nilai tanggung jawab kepada diri anak. Tanggung jawab seperti apa? Kalau misalkan punya barang ya seperti sendal, alat-alat sholat, kemudian alat-alat tulis, kemudian kitab-kitab kuning. Nah, barang tersebut harus dijaga. Jangan sampai seolah-olah barang ini dari orang tua kemudian ya sudah barangnya. Kalau hilang ya hilang, kalau dipinjam orang ini pinjam orangnya. Maka ini perlu adanya pembekalan ya kepada anak agar bisa tanggung jawab dengan apa yang dimiliki ya, seperti barang-barang seperti tadi ya yang saya jelaskan. Ini harus diperhatikan ya, sebagai orang tua perlu adanya pembekalan untuk anak ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini terkadang kita lupa ya kehidupan di rumah dengan kehidupan pesantren. Ya, kehidupan di rumah kita bisa mengenal cuma di daerah kita sendiri
Atau kalau di lingkungan keluarga kita ya adik, kakak, orang tua, ibu dan bapak atau nenek atau kakek kalau di rumah. Tapi kalau di pesantren itu beradaptasinya dengan orang-orang yang berbeda bahasa, yang berbeda daerah, yang berbeda suku. Maka kita harus betul-betul membekali anak-anak kita itu bagaimana kita beradaptasi di lingkungan baru. Apa lingkungan barunya? Yaitu lingkungan pesantren. Ada orang Sunda mungkin, ada orang Batak mungkin ya, ada orang Jawa. Ya maka kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang kita hadapi. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah membantu anak mengatur waktu dan menjalani rutinitas. Nah, tujuan kita anak kita ke pesantren ya untuk mengetahui, untuk menambah wawasan ilmu pesantren, ilmu agama. Ya, maka waktu yang harus kita perhatikan, tentu waktu di rumah dengan waktu di pesantren itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Waktu di rumah biasanya waktu tidur itu jam 11 jam 12 mungkin ya, tapi kalau di pesantren itu ada batasan waktu untuk anak-anak istirahat, untuk anak-anak tidur. Nah ini jangan sampai waktu makan digunakan untuk waktu tidur digunakan untuk bermain. Nah ini harus bisa orang tua berperan aktif untuk mengingatkan dan membantu ya agar anak kita itu disiplin waktu ya itu. Kemudian selain disiplin waktu juga menjalani rutinitas yang ada di pondok pesantren. Jangan sampai seolah-olah anak kita terbebani dengan rutinitas pesantren ya. Kebanyakan mungkin orang tua kok jam sekian baru tidur, kok baru sarapan, kok ini baru bermain. Nah orang tua juga harus mensupport ya rutinitas yang ada di pondok pesantren sehingga anak-anak kita merasa betah dan merasa nyaman ya diam di pondok pesantren. Kemudian yang paling penting juga ini adalah doa. Doa dari siapa? Doa dari orang tua ya. Doa orang tua ini jangan sampai terlupakan ya, karena doa orang tua ini harus betul-betul bisa memberikan betahnya atau nyamannya anak itu tergantung doa juga dari orang tua. Doakan anak-anak kita pada saat di pesantren, saat menuntut ilmu, agar anak-anak kita itu merasa nyaman, merasa betah dan bisa memberikan nilai-nilai kebaikan khususnya untuk anaknya sendiri, juga pada orang tua dan umumnya untuk agama dan bangsa ya. Mungkin ini sekelumit ya 5 tips ya, kemungkinan besar ada beberapa tips lagi ya yang teman-teman ketahui, tapi ini adalah beberapa tips ya, hanya 5 tips agar anak-anak kita betah di pesantren. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.